Hai, hello anak-anak Ibu, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah wajib. Oke, apa kabar nak? Ibu harap kalian masih keadaan sehat. Oke, kalian perhatikan PowerPoint Ibu. Di sana sudah ada judulnya terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara berpikir dalam penelitian sejarah, bagaimana cara berpikir perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, sekarang kita masuk ke terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, pertama kita masuk teori terbentuknya bumi. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Menurut Stephen Hawking, ilmuwan dari Inggris, teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari gumpalan gas yang sangat panas yang mengisi seluruh jagat raya sekitar 500 juta tahun yang lalu. Ketika gas tersebut meledak sesuai dengan teori dentuman besar, itu menimbulkan gelembung alam semesta yang berbentuk galaksi, matahari, bumi, bulan, meteor, dan lain-lain. Oke, masuk kita proses evolusi bumi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, masa Azoikum atau Arkaikum. Azoikum, belum ada kehidupan. Itu terjadi kurun waktu 2500 juta tahun yang lalu. Bumi masih dalam proses pembentukan yang labil. Kenapa disebut labil? Karena masih sangat panas. Masih sering terjadi gempa atau sering terjadi gerakan-gerakan yang sangat besar yang membagi pulau-pulau atau membagi daratan di bumi. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, pada zaman Paleozoikum, itu terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Bumi sudah mulai dingin, mulai mendekati stabil, tapi belum stabil penuh. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Contoh, dari tumbuhan sudah ada lumut dan gangga. Selanjutnya ada binatang kecil yang tidak bertulang belakang. Itu seperti amfibi dan jenis ikan yang kecil-kecil. Jadi belum ada dinosaurus. Selanjutnya masa Mesozoikum. Ini itu masa pertengahan. Itu terjadi pada kurun waktu kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Bumi udah lebih stabil, sudah berkembang reptil, tapi dia reptil yang raksasa. Contoh, dinosaurus, Ankylosaurus, dan lain-lain. Baru selanjutnya, zaman Neozoikum atau zaman baru. Ini terjadi kurun waktu 60 juta tahun yang lalu. Bumi sudah stabil, bahkan dapat dikatakan proses sudah mulai sempurna, sudah selesai. Tapi zaman Neozoikum ini juga dibagi menjadi dua. Ada zaman tersier. Kamu lihat ada lagi tersier, itu juga terbagi menjadi 5 bagian. Seperti itu kamu lihat ada yang terjadi 60 juta tahun, 58 juta tahun, 38 juta tahun, hingga 12 juta tahun. Selanjutnya zaman kuarter. Zaman kuarter ini terbagi dua. Zaman Pleistosin itu terjadi kurun waktu 600 tahun yang lalu, atau disebut juga dengan zaman es atau glasial, yang pada akhirnya es tersebut mencair. Selanjutnya ada zaman Holosin atau aluvium, terjadi kurun waktu 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai ada kehidupan manusia purba, bahkan sudah ada manusia yang lebih sempurna atau Homo sapiens, bukan lagi manusia yang lebih condong mirip ke gorila dan lain-lain. Menurut sejarah, terbentuknya Kepulauan Indonesia ini melalui proses yang sangat panjang. Sebelum didiami manusia, bumi ini hanya didiami oleh flora, fauna yang masih kecil dan sederhana. Ini juga kalau kita kaitkan dengan ilmu agama juga, memang flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan itu pertama diciptakan Tuhan, baru manusia. Manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan Tuhan. Menurut para ahli, posisi Pulau Indonesia itu terletak di tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi yang berupa lava cair dan juga bersuhu tinggi yang selalu bergerak, yang disebut kegiatan tektonis. Selanjutnya
Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia yang terletak di utara, lempeng Pasifik terletak di sebelah timur, lempeng Indo-Asia terletak di sebelah selatan. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa, kamu lihat ada 4 pergerakan lempeng ke atas, pergerakan lempeng ke bawah, tumpukan lempeng, atau tabrakan lempeng. Akibat dari pergerakan lempeng tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya gempa bumi sepanjang waktu. Seperti yang kita alami sampai sekarang, contoh Gunung Sinabung itu lagi erupsi. Itu kenapa? Karena memang kita terletak di tungku api. Makanya sering lava yang selalu panas yang ada di perut bumi ingin keluar. Selanjutnya terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang pertama Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, kepulauan di Provinsi NTT dan NTB. Pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah perut bumi atau di bawah permukaan bumi. Maka hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah gunung atau deretan pegunungan atau busur pulau. Proses seperti ini yang kita kenal sebagai island arc dalam istilah geologi. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lainnya di daerah tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sejarah terbentuknya bumi, Sulawesi itu awalnya itu bagian dari Cina Selatan, tetapi karena ada pergeseran lempeng di mana Sulawesi semakin ke bawah, sedangkan kepulauan Cina Selatan itu semakin ke atas, jadi terpisah seperti itu. Kamu perhatikan ini. Sulawesi dia bergerak dari atas ke bawah, sedangkan yang Cina Selatan itu ke atas seperti itu. Baru selanjutnya Kepulauan Irian Jaya atau Kalimantan dan Kalimantan. Keduanya memiliki kesamaan proses terbentuknya, yaitu terbentuknya dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi. Sesuai teori plate tectonic yang menyebutkan bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi adalah satu daratan yang maha luas yang namanya Pangea. Lalu terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana atau di selatan dan Laurasia di utara. Seiring waktu berjalan, kedua lempeng tersebut terpecah-pecah kembali menjadi pecahan benua. Seperti yang sekarang kita kenal Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan lain-lain. Dulunya adalah satu kepulauan yang sangat besar atau daratannya menyatu. Tidak ada Asia, tidak ada Afrika dan lain-lain. Dulu itu adalah dataran yang menyatu. Tapi karena kegiatan vulkanis atau tektonik, ada gerakan dari dalam bumi, jadi lempeng-lempeng tersebut terpecah dan memisah. Dan ada yang semakin bergerak jauh, ada yang bergerak semakin dekat seperti itu. Kalimantan sendiri berada di atas lempeng benua Asia dan Irian Jaya termasuk dalam lempeng Australia. Makanya kalau dilihat-lihat orang Irian itu dari ciri-ciri fisiknya itu dekat dengan Australia, kulitnya tidak terlalu putih. Selanjutnya pulau-pulau kecil. Ini seperti Bali, dia adalah pulau yang terpisah yang sangat kecil-kecil. Contohnya dulu Timor sebelum memisahkan diri dari Indonesia itu merupakan pulau kecil di atas NTT dan NTB. Contohnya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu tahu di mana? Itu di Jakarta. Proses terbentuknya pulau-pulau ini sangat sederhana dibandingkan yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan karang, koral, binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah kepulauan baru. Seperti itu. Contoh Batam juga seperti itu karena dia berasal dari pulau-pulau kecil yang disatukan menjadi satu. Seperti itu. Oke.
Baru selanjutnya, Kepulauan Indonesia memiliki deretan gunung berapi. Penelitian flora selanjutnya ada penelitian flora dan fauna Indonesia yang terkenal adalah Alfred Russel Wallace. Dia berhasil dalam penelitiannya itu membagi wilayah barat paparan Sunda dan wilayah timur menjadi paparan Sahul. Pernah dengar ini? Mungkin di SMP sering dipelajari di pelajaran IPS terpadu. Daerah diantaranya paparan Sunda dan paparan Sahul merupakan perbatasan yang kemudian dikenal dengan garis Wallace sesuai dengan si penelitinya. Wilayah ini dari Selat Lombok, Selat Makassar ke utara, yang berada di barat garis pembatas Indonesia ke barat dan ke arah timur. Sedangkan di bagian timur garis pembatasnya adalah Australia Nelayan Region. Jadi dia dibagi-bagi. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Mungkin ada pertanyaan atau pernah membaca buku yang mungkin itu membuat suatu pertanyaan yang sangat bertanya-tanya lah, belum menemukan jawabannya atau masih penasaran, mungkin udah pernah baca lagi, udah pernah mendengarkan penjelasannya tapi masih penasaran, belum puas, belum menemukan titik klimaksnya, boleh tanyakan Ibu. Sampai jumpa di sini. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang Indonesia setelah mengenal tulisan atau tentang persebaran nenek moyang Indonesia. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Goodbye. Oke.